Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, perkenalkan nama saya adalah Kaum Supriyadi. Ya. Tempat tanggal lahir Bekasi 14 November 1988. Ini biodata saya, dan saya di sini selaku Bina Bantu di SMA 2 Tambun Utara. Baik, kakak-kakak atau adik-adik penegak, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepenegakan. Ya, apa sih pramuka penegak? Ya, pramuka penegak merupakan anggota muda yang berusia atau memiliki usia 16 tahun hingga sampai 20 tahun. Nah, itu adalah pramuka penegak. Nah, sebelum dia menjadi anggota pramuka penegak, dia akan menjadi calon pramuka penegak. Nah, ini penggalang. Kalau usia penggalang itu 11 sampai 16 dan 16-nya sampai 20 itu penegak. Setelah jadi penggalang, upacara penerimaan menjadi tamu ambalan. Nah, setelah menjadi tamu ambalan, lalu setelah 1 atau 3 bulan dia menjadi calon penegak. Nah, yang akan dilantik menjadi pramuka penegak atau di ambalan SMA 2 Tambun Utara. Setelah menjadi calon penegak, uji SKU, artinya dia udah jadi anggota pramuka penegak, khususnya mungkin di SMA 2 Tambun Utara, dia menjadi pramuka penegak Bantara. Ya, itu yang namanya TKU, tanda kecakapan umum. Tetapi sebelum menjadi pramuka penegak Bantara, dia uji SKU dulu. Syarat kecakapan khusus umumnya itu setelah uji coba mengisi SKU tersebut, baru dilantik menjadi pramuka Bantara. Nah, perlu ketahui tadi untuk pramuka penegak itu ada 2 TKU ya, Bantara dan Laksana. Yang tertinggi itu menjadi, atau kalau anggota Saka itu di luar, telah menjadi pramuka penegak Bantara, ada tingkatan kemudian uji SKU lagi menjadi pramuka penegak Laksana. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan yaitu tanda kecakapan umumnya pramuka Bantara dan Laksana. Nah, Pak ingin jadi pramuka Garuda? Bisa. Nah, jika menjadi pramuka Garuda, itu nanti akan dilantik oleh dari Kuartir Ranting Cabang. Kita mengusulkan anggota mana aja yang bisa atau mengajukan menjadi pramuka Garuda. Nah, di pramuka ada yang namanya ambalan penegak, dan juga ada yang namanya dewan penegak atau dewan ambalan penegak. Setelah itu ada yang namanya dewan kehormatan penegak. Nah, apa sih ambalan tersebut? Ambalan penegak itu, ambalan penegak adalah suatu kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Itu disebut ambalan, ya. Dan juga ambalan penegak putra dan putri itu terpisah, ya, antara pramuka penegak putra dan penegak putri.
itu pun ada pembina putra dan pembina putri. Ya, jadi itulah pramuka ambalan. Dan ambalan adalah wadah kumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya, jadi di ambalan atau di pramuka penegak itu, ketika kita melaksanakan kegiatan, ketika kita melaksanakan sesuatu, itu dimusyawarahkan di suatu ambalan. Ya. Nama ambalan tersebut umumnya digunakan nama pahlawan yang namun tidak menutupi kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama senjata atau nama kerajaan dalam perwayangan atau nama cerita legenda. Jadi kalau ambalan khususnya SMA 2 Tambun Utara yaitu namanya Yo Sudarso dan Dewi Sartika. Ya. Kalau terus ada juga ambalan dipimpin oleh seorang ketua disebut namanya Pradana. Ya. Jadi kalau penggalang itu ada Pratama Putra dan Pratami Putri. Tapi kalau di ambalan ketuanya yaitu disebut namanya ambalan yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan. Nah. Dan Dewan Ambalan. Ada Dewan Ambalan. Dewan Ambalan ini adalah atau isinya seorang ketua yang disebut Pradana. Itu menjadi Dewan Ambalan. Seorang wakil ketua, seorang sekretaris yang disebut Kerani, dan seorang bendahara. Nah, dan seorang pemangku adat. Itu disebut namanya Dewan Ambalan. Kalau Dewan Kehormatan yang diisi oleh satu, yang pertama anggota Dewan Ambalan Penegak yang tadi ada isinya ketua pramuka Pradana, putra dan putri, sekretaris bendahara ya yang tadi disebutkan. Terus yang kedua pembina dan pembantu pembina penegak sebagai penasehat. Ya. Dewan Kehormatan Penegak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menentukan apa aja sih? Nah ini pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan, dan lain-lain kepada pramuka penegak yang berjasa atau melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, wewenangnya pelantikan pimpinan dan wakil pimpinan sangga serta pradana. Ya. Tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Rehabilitas anggota ambalan penegak. Nah, saya lingkarin ini tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan artinya jikalau anggota pramuka penegak tersebut melakukan pelanggaran yang melanggar kode etik di ambalan tersebut, ya nanti akan disidang oleh Dewan Kehormatan. Ya, artinya yang tadi Dewan Kehormatan yaitu pengurus dari Pradana Putra Putri dan sampai ke sekretaris bendahara serta pembina dan pembina putra putri dan bina bantu akan disidang jika melanggar kode etik di ambalan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, anggota yang dianggap pelanggar sebelum diambil tindakan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat. Jadi ketika si anggota tersebut melakukan kesalahan yang melanggar kode etik di dalam ambalan, yaitu tadi disidang dalam rapat, tetapi dia pun boleh berhak memberikan alasan atau pendapat pembelaan diri jika memang pembelaan dia masuk akal, bisa diterima pendapatnya, mungkin akan diberikan kesempatan, ya.
itu dengan Dewan Kehormatan. Oke. Ini adalah struktur daripada ambalan atau penegak ya. Di atas ada Kak Mabigus, di bawahnya ada pembina, ini ada DKH Dewan Kehormatan ya. Nah, ini ada Pradana Putri serta staf kraninya, Pradana Putri dan staf juru uangnya sama juru adat. Nah, Pak, ini juru adat apa sih tugasnya? Juru adat itu jadi melaksanakan kegiatan adat ambalan. Jadi setiap ambalan itu mempunyai adat istiadat. Ketika mengatur kegiatan pelantikan, ini juru adat. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat ambalan, dia yang mengaturnya. Ya, kalau kerani ini sekretaris dan juru uang ini bendahara. Di sini ada giat OPS atau kegiatan dan operasional dan tax pram. Boleh ada macam-macam ya seksi tergantung kebutuhan di ambalan tersebut. Seperti itu. Ya. Ini. Nah, jadi ada musyawarah ambalan, ada dewan kehormatan, ada dewan penegak. Ini ya strukturnya. Nah, musyawarah ambalan ini diadakan setahun sekali, biasa pergantian pengurus ya, yang dihadiri dengan ada yang dewan kehormatan. Nah, ini ada dewan penegak, pengurus harian, ada perdana putra dan perdana putri, krani, bendara dan beberapa anggota. Nah, di samping itu pun di bawahnya pun ada yang namanya sangga ya. Sangga ini dipimpin oleh pinsa, pimpinan sangga dan wapinsa. Seperti itu. Ya. Jadi di bawah seksi lagi, kalau di penggalang itu namanya regu. Tapi kalau di penegak itu namanya sangga, ya. Oke. Nah, ini adalah tanda kecakapan umum penegak, bantara dan laksana. Nah, sedikit mungkin saya jelaskan pramuka bantara itu apa sih dan pramuka laksana itu apa sih. Jadi tadi sebelum melaksanakan atau menjadi pramuka bantara, itu dilantik dulu anggota uji SKU terlebih dahulu, itu boleh kepada guru karena memang ada itu poin-poin agama, silakan bisa ke guru agama. Ada yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, boleh ke guru PKN-nya. Nah, bantara arti dalam bantara ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu ajudan, ya, yang dimana tugasnya untuk membantu daripada tugas laksana. Nah, kenapa sih tunas kelapanya itu bertolak belakang dan ada bintang 1? Artinya tunas kelapa tersebut ini bercermin. Ya, sebelum mengoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Dan tunas kelapa ini pun memang tumbuh di mana aja bisa. Jadi anggota pramuka dimanapun berada kita bisa hidup, ya. Atau jadilah seperti tunas kelapa. Dan bintang 1 mungkin 1 ketuhanan yang Maha Esa, tiada Tuhan mungkin selain Allah, untuk beragama Islam, ya, atau gantunglah cita-citamu setinggi bintang, seperti itu. Jadi sedikit lagi untuk tambahan untuk pramuka penegak ini jangan seperti pelajaran yang harus ditekunin. Jadi adik-adik atau kakak-kakak penegak atau calon penegak yang nanti akan dilantik menjadi anggota pramuka penegak ambalan
ya Sudarso dan Dewa Sartika, dibuat happy aja, dibuat hobi aja, karena kata Baron Powell, pramuka itu dijadikan hobi ya, atau bermain di alam bebas yang menghasilkan kedisiplinan ya, bukan pelajaran yang harus ditekuni. Pramuka lebih banyak main di luar, kegiatan di alam bebas yang menghasilkan kedisiplinan, kegiatan yang menantang, yang menghasilkan kedisiplinan dan tangguh. Jadi apa sih ikut pramuka? Sekarang dengan zaman ada misal kata yang bilang seperti itu, jangan di benaknya, wah ikut pramuka nanti blok-blokan panas-panasan. Sudah tidak lagi. Artinya jadikan kegiatan pramuka tersebut dikemas sebagai kegiatan yang menantang ya. Karena di pramuka ini jangan jadikan monoton. Saya ingin di PBB, saya ingin di mana pengetahuan. Jadi banyak kegiatan di pramuka yang bukan hanya di PBB saja, tetapi seperti kegiatan di alam bebas, survival dan lain-lain, berkemah, bertenda. Nah, satu lagi untuk penegak ada kegiatan yang namanya Raimunah ya, dari Raimunah ranting, cabang, daerah, dan nasional. Nah, itu diselenggarakan. Kalau Raimunah ranting itu oleh Kakuaran atau tingkat kecamatan. Kalau Raimunah cabang dilaksanakan di kabupaten atau kota. Kalau Raimunah daerah itu diadakan di Provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu Raimunah daerah. Dan ada pula Raimunah nasional yang dilaksanakan oleh tingkat nasional. Kegiatannya menantang, ya, asik. Saya pernah ikut Raimunah daerah di 2007 itu. Jadi seprovinsi Jawa Barat, para pramuka penegak utusan daripada cabang ngumpul di situ. Ya, berbagi pengalaman, banyak kegiatannya. Ya, jadi yang di benak kakak-kakak atau adik-adik, pramuka ini membosankan, pramuka ini apa panas-panasan. Jika kalian menganalisis lagi, kita keluar main di pramuka di sana, itu sangat menantang ya. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sangat seru seperti Raimunah tersebut, mau Raimunah cabang, daerah, dan nasional. Seperti itu ya. Jadi jangan bosan ikut pramuka, tetap semangat, karena pramuka ini anggap aja hobi, kegiatan bermain di alam bebas yang menghasilkan kedisiplinan, bukan pelajaran yang harus ditekuni. Seperti itu ya. Jangan dijadikan beban. Kita terus melakukan kegiatan yang menantang dan menantang pengalaman di luar sana banyak. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih dari saya selaku Bina Bantu di Hambalan, Sudarso dan Dewa Sartika di SMA 2 Taman Utara. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan materi dari saya, kekurangan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Karena saya masih tahap pembelajaran. Kita di sini sama-sama belajar. Bedanya saya tahu duluan, adik-adik mungkin belakangan. Seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya terima kasih. Salam dari saya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.